Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarya Reza Putra Semendawai dari jurusan Hukum Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Dalam video kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan ataupun soal ujian akhir semester dalam kuliah ataupun mata kuliah Hukum Islam. Jadi tanpa lama-lama, mari masuk aja ke pertanyaan pertama mengenai alasan akademik mengapa perlunya kita mempelajari hukum Islam. Ini saya dapatkan dari beberapa sumber dan beberapa hal yang menurut saya pribadi ini perlu banget untuk kita mempelajari hukum Islam. Dari yang pertama dulu, kita ketahui kalau hukum Islam itu salah satu pilar hukum yang ada di Indonesia juga. Terlepas dari dua sisanya itu ada hukum adat dan hukum barat Eropa kontinental yang ada di Indonesia gitu. Dan untuk alasan-alasan konkretnya saya bagi ke dalam 4 hal. Yang pertama dari alasan yuridis terlebih dahulu. Kalau dari alasan yuridis, kita tahu bahwasanya hukum Islam itu juga berlaku di beberapa bidang di Indonesia juga, khususnya di bidang perkawinan, waris, bidang perbankan ataupun ekonomi, dan ya di bidang pengadilan agama dan lain sebagainya. Sehingga ketika kita bisa mempelajari hukum Islam dalam perspektif tersebut, kita juga akan bisa mengikuti bagaimana sebenarnya hukum Islam itu berjalan. Bagaimana sebenarnya hukum Islam itu punya perspektif yang berbeda dengan hukum-hukum barat ataupun hukum-hukum internasional lainnya. Sehingga dari hal tersebut masuk ke alasan yang kedua mengenai studi komparatif. Ini yang menurut saya pribadi ini bisa jadi manfaat yang sangat positif bagi saya, khususnya dari mahasiswa hukum, karena ketika kita bisa mengetahui berbagai tata cara ataupun mekanisme dari semua hukum-hukum yang ada, hukum Islam, hukum dari barat, ya seperti rule of law juga misalnya, hukum-hukum adat, kebudayaan dan sebagainya, ini akan menimbulkan perspektif ataupun multi perspektif di mana masyarakat itu bisa memilah-milah hukum mana yang relevan bagi kehidupan di negaranya ataupun bagi diri mereka sendiri. Misalnya ketika saya beragama Islam, ya mungkin saya akan relate dengan hukum-hukum Islam yang ada karena itu sesuai dengan ajaran dari Al-Quran, hadis, ataupun pendapat ulama misalnya, ataupun lain sebagainya. Sehingga ini merupakan keseruan ataupun hal yang unik ketika bisa mempelajari hukum Islam tersebut. Lalu yang ketiga itu mengenai landasan sosiologi. Karena menurut saya alasan utama kenapa hukum Islam ini menjadi penting untuk dipelajari adalah ketika masyarakat ataupun hukum Islam sekarang ini masih relevan untuk bisa digunakan, maka masyarakat itu akan selalu berubah ataupun dinamis untuk bisa mempelajari ataupun terus mengembangkan hukum Islam menjadi hukum-hukum yang masih sangat relevan ataupun masih bisa diterima oleh masyarakat. Sehingga dalam perspektif tersebut ataupun landasan sosiologi, hukum Islam ini akan memberikan sebuah gambaran mengenai efektivitas masyarakat, bagaimana masyarakat itu berkembang dengan hukum Islam misalnya ataupun yang sebagainya. Sehingga hukum Islam itu tidak hanya hukum yang kaku ataupun hukum dinamis yang hanya diciptakan oleh Nabi Muhammad pada waktu itu, tapi ini menjadi hal yang fundamental ketika masyarakat itu juga bisa mengikuti, terlepas dari Al-Quran dan hadis yang mungkin bersifatnya umum, tapi ada hal-hal yang mungkin mengikuti pendapat-pendapat ulama misalnya, ataupun menyesuaikan dengan tradisi ataupun kebudayaan dari masyarakat, sehingga landasan sosiologisnya itu masih diterima ataupun masih bisa kita pelajari secara bagaimana manusia itu bisa berperilaku misalnya ataupun menjalankan syariat-syariat Islam dalam hukum Islam ini. Lalu yang keempat itu mengenai ini juga hal yang paling penting juga, pengembangan ekonomi. Karena dari segi ekonomi, kalau kita tahu ataupun kita lihat di berita internasional, sebenarnya hukum Islam itu sudah mencapai titik di mana perbankan syariah ataupun cara-cara syariah itu juga terkenal di seluruh dunia misalnya atau lain sebagainya. Sehingga kita bisa mempelajari dari bagaimana bank syariah itu berjalan, bagaimana kontrak-kontrak dalam Islam itu seharusnya berjalan misalnya ataupun sebagainya. Sehingga ketika kita bisa mempelajari hal tersebut, kita bisa mendapatkan perspektif baru ketika misalnya kita keluar dari
luar negeri misalnya, ataupun kita bekerja di luar negeri, khususnya di negara-negara yang menganut hukum Islam, ini akan sangat relevan ataupun sangat membantu kita untuk bisa memahami bagaimana syariat-syariat Islam itu berjalan dalam segi ekonomi tentunya ataupun lain sebagainya, karena ini adalah isu-isu global yang sangat penting ketika kita bisa mempelajari hal tersebut. Jadi di soal pertama kita akan dalam 4 alasan tersebut dari sumber yang ada di Google misalnya atau sebagainya, dan menurut pendapat saya ini adalah 4 alasan yang paling penting mengapa kita penting ataupun perlu untuk mempelajari hukum Islam pada akhirnya. Kita akan lanjutkan ke pertanyaan kedua mengenai kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Jadi kita bisa melihat ataupun yang sudah saya singgung di pertanyaan sebelumnya mengenai hukum Islam ini menjadi salah satu pilar penting terwujudnya hukum di Indonesia, dari hukum agama, hukum adat, dan hukum barat ataupun Eropa kontinental karena bekas penjajahan pada waktu itu. Kita bisa melihat dari 3 perspektif mengenai kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Yang pertama dari landasan konstitusional, yang kedua dari segi sumber hukum material, bagaimana terbentuknya hukum ataupun hukum itu bisa muncul, itu dari perspektif apa saja. Yang ketiga itu dari transformasi ataupun bentuk produk hukum yang ada di Indonesia, misalnya yang berbentuk peraturan ataupun undang-undang dan lain sebagainya. Kita masuk ke landasan konstitusional dulu. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum tertinggi di Indonesia, sebenarnya itu sudah disinggung dalam pasal 29 ayat 1 dan ayat 2 yang menjelaskan tentang negara itu berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, dan di ayat keduanya yang menyatakan bahwasanya masyarakat itu bebas memilih untuk memilih agama apapun sebagai bentuk pemeluk-pemeluknya, dengan syarat memang itu harus dipenuhi syariat-syariatnya ataupun segala hukum-hukum yang berlaku di agama tersebut, dan negara tidak akan memaksa untuk masyarakatnya harus memiliki ke agama A ataupun agama B, karena di Indonesia sendiri agama tidak hanya Islam, tapi di Indonesia juga itu bukan negara sekular murni pada akhirnya. Sehingga dari Undang-Undang Dasar 1945 tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya hukum Islam ataupun segala bentuk agama lewat hukum-hukumnya ataupun peraturan-peraturannya itu diperbolehkan dalam sistem hukum nasional, dan memang harus ditaati sesuai dengan kepercayaan yang ada di dalam agama tersebut. Itu landasan tentang konstitusional. Tapi yang kedua mengenai sumber hukum material. Kalau kita belajar pengantar hukum Indonesia, kita bisa melihat bahwasanya salah satu produk pembentuk hukum yang ada di Indonesia itu adalah agama. Bagaimana agama itu sudah lekat dari masyarakat, sehingga hukum itu mengambil dari kebudayaan ataupun perspektif agama-agama dari masyarakat-masyarakat tersebut untuk dijadikan sebuah produk hukum, karena memang menyesuaikan dengan keadaan-keadaan dari masyarakatnya. Tapi yang ketiga itu mengenai transformasi ke positivisme ataupun bagaimana produk-produk hukum dari hukum Islam itu berlaku di Indonesia. Kita bisa lihat dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan misalnya, itu diatur tentang bagaimana perkawinan itu diatur dalam perspektif hukum Islam misalnya ataupun sebagainya. Kita bisa lihat juga dalam pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Ini menjadi penting juga karena peradilan agama ini gak banyak ada di hukum-hukum ataupun negara-negara lainnya, karena karena Indonesia ini adalah notabene-nya adalah negara yang berdasarkan agama itu tadi, maka dibentuklah peradilan-peradilan agama. Tapi karena kebanyakan masyarakatnya memeluk agama Islam, jadi peradilan agama ini dibentukkan untuk agama Islam aja. Tapi yang ketiga, tapi yang lain, undang-undang yang lain mungkin Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, ataupun keputusan Presiden terkait kompilasi hukum Islam tahun 1991 dan sebagainya lagi. Kita bisa lihat tentang wakaf misalnya Nomor 41 tahun 2004 ataupun lain sebagainya. Banyak sekali produk-produk hukum yang diciptakan pada akhirnya dalam hukum Islam ini, dan pada akhirnya itu relevan juga untuk masyarakat
itu bisa menjalankannya ataupun lain sebagainya, khususnya masyarakat yang memeluk agama Islam pada akhirnya. Sehingga dari tiga perspektif tersebut kita bisa melihat dari hukum tertinggi bahkan hukum terendah sekalipun ada otonomi khusus buat Aceh misalnya ataupun sebagainya, itu tetap diberlakukan dan gak ada paksaan sama sekali lewat sistem hukum nasional yang berdasarkan agama ini pada akhirnya. Oke, next kita ke pertanyaan ketiga mengenai bagaimana pola pemberlakuan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Sebenarnya alasannya hampir sama di pertanyaan kedua mengenai kedudukan hukum Islam, tapi saya akan coba rincikan bagaimana pola pemberlakuannya lewat tiga hal juga. Yang pertama itu dari pola legal ataupun dari pola hukum, bagaimana produk-produk dari hukum Islam ini diberlakukan. Yang kedua dari material, bagaimana produk hukum itu muncul juga dari perspektif hukum Islam. Dan yang terakhir dari peraturan khusus dalam hukum Islam itu sendiri dan bagaimana pemberlakuannya di daerah-daerah tertentu misalnya. Coba kita masuk ke perspektif pertama dulu mengenai pola hukum. Sebenarnya yang sudah saya singgung di pertanyaan kedua, banyak sekali produk-produk hukum yang muncul dari hukum Islam seperti undang-undang perkawinan, dari wakaf, zakat misalnya, perbankan syariah, waris, peradilan agama, kompilasi hukum Islam, dan lain sebagainya. Itu diberlakukan bagi seluruh masyarakat yang memeluk agama Islam karena kita tahu masyarakat di Indonesia itu kebanyakan ataupun sangat besar itu dari dari agama Islam itu sendiri. Makanya perlu aturan-aturan khusus yang menengahi ataupun melengkapi bagaimana sesuatu hal yang berhubungan khususnya dalam bidang perdata atau bidang dari individu ataupun badan hukum itu bisa dijalankan. Karena kalau kita lihat produk-produk hukumnya itu berbau hal-hal yang perdata dari perbankan, perkawinan, waris, dan lain sebagainya. Ya, ada peradilan agama juga yang mengatur khusus misalnya ataupun sebagainya. Sehingga masyarakat itu harus ataupun bisa memahami bagaimana pola-pola pemberlakuannya, bagaimana dari peradilan agamanya, bagaimana mengurus perkawinan misalnya ataupun mengurus waris dalam sudut pandang hukum Islam itu sendiri. Tapi yang kedua dari material. Material di sini adalah bagaimana suatu produk hukum itu bisa muncul khususnya dan diambil dari perspektif hukum Islam itu sendiri. Misalnya kita melihat undang-undang tindak pidana korupsi misalnya ataupun undang-undang tentang perlindungan anak. Sebenarnya dalam hal tersebut itu sudah disinggung dalam Al-Quran, hadis misalnya ataupun sebagainya tentang korupsi itu nggak diperbolehkan misalnya lewat hadis juga ataupun tentang perlindungan anak misalnya ataupun sebagainya. Sehingga dari situ masyarakat itu bisa mengambil material-material yang ada dalam Al-Quran ataupun hadis untuk dijadikan produk hukum. Sehingga pola pemberlakuannya itu nggak hanya kaku dari suatu sistem aja, tapi juga mengikuti dari peraturan-peraturan yang sudah ada lewat Al-Quran ataupun hadis atau lewat dari ulama-ulama yang bisa memberikan pandangan bagaimana perkembangan zaman itu harus dirubah dan bagaimana Islam itu bisa menanggapi hal tersebut untuk hukumnya itu tetap bisa relevan. Tapi yang ketiga mengenai aturan khusus. Kita lihat di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh, di mana hukum Islam itu diberlakukan secara penuh ataupun mengikat secara umum untuk masyarakat di daerah-daerah Aceh. Karena kalau kita lihat dari sistem hukum nasional, mungkin kita berbicara tentang perdata saja. Tapi dalam aturan-aturan khusus ataupun otonomi khusus Aceh ini diberlakukan juga pidananya. Ada peradilan-peradilan khusus Aceh di sana yang bisa dijadikan tolak ukur untuk masyarakat itu bisa memahami sistem hukum Islam itu secara penuh. Kita bisa lihat di Aceh salah satunya yang masih sangat kental dalam hukum-hukum Islam misalnya, dalam syariat-syariat Islam misalnya, dalam menjalankan hukum pidana, perdata, administrasi ataupun lain sebagainya yang sangat kental untuk kita bisa pelajari hal-hal tersebut, pola pemberlakuannya itu seperti apa. Oke, baik, kita akan lanjutkan ke pertanyaan keempat mengenai contoh konkret tujuan hukum Islam dalam perlindungan harta dan perlindungan keturunan.
Tapi sebelum itu kita wajib tahu dulu mengenai tujuan hukum Islam itu sendiri. Ini melindungi 5 hal pokok, 5 hal dasar dari agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Tapi di soal nomor 4 kita akan fokus ke keturunan dan harta. Jadi kita masuk ke bagaimana perlindungan harta terlebih dahulu. Sebenarnya dalam hukum Islam itu sudah ada produk hukum untuk melindungi perlindungan harta sebenarnya. Dalam Al-Quran juga itu juga diberikan ketentuan-ketentuan khusus. Misalnya kita lihat dari uh, undang-undang dari waris misalnya, undang-undang tentang waris misalnya, kita bisa melindungi harta dari bagaimana kita itu bisa mempertahankan harta, karena harta dalam hukum Islam ini menjadi hal yang fundamental untuk menunjang keperluan hidup juga, makanya perlu dilindungi. Tapi kita juga harus tahu dulu mengenai bagaimana cara mendapatkan harta dalam perspektif yang sah. Kalau kita lihat dalam hukum Islam ataupun dalam Al-Quran juga, itu ada larangan untuk riba misalnya, ataupun melakukan hal-hal yang bersifat riba, judi, ataupun sebagainya. Sehingga dari pandangan tersebut ada punya perspektif di mana masyarakat itu bisa memberikan perlindungan hartanya lewat dari larangan-larangan riba misalnya ataupun sebagainya, dan untuk bisa mengatur harta dari segi waris misalnya ataupun sebagainya, kita bisa melihat perspektif-perspektif tersebut untuk bisa jadi lebih baik dalam memberikan perlindungan harta pada akhirnya, bukan hanya untuk melindungi tapi bagaimana cara mendapatkan harta secara sah juga. Tapi yang kedua itu mengenai perlindungan keturunan. Kalau tadi perlindungan harta itu hifzu amal, kalau perlindungan keturunan itu hifzu anasal. Nah, kalau kita lihat dari perlindungan keturunan itu sebenarnya sudah diatur juga dalam Al-Quran, misalnya tentang larangan untuk berzina misalnya, terus ketentuan-ketentuan khusus untuk bisa sebagai orang tua itu wajib mendidik, wajib memberi nafkah misalnya, ataupun lain sebagainya. Ataupun kita bisa lihat dalam segi bahwasanya di dalam Al-Quran itu kita satu-satunya cara untuk memenuhi kebutuhan biologis ya dengan pernikahan tanpa adanya toleransi zina ataupun lain sebagainya yang dianggap itu bertentangan. Maka dari situ kita dapat perspektif bahwasanya perlindungan keturunan itu enggak hanya dari setelah kita punya anak saja, tapi sebelum itu pun kita bisa melakukan dengan menghindari zina, misalnya dengan tidak pacaran mungkin, ataupun yang sebagainya, untuk kita itu bisa memperbaiki keturunan dari awal hingga keturunan kita lahir hingga besar, menikah lagi, sampai seterusnya, keturunan-keturunan seterusnya, untuk tetap bisa kita berikan perlindungan pada akhirnya. Oke, next kita ke pertanyaan kelima mengenai ijma dan kias. Kenapa pada akhirnya diperlukan ijma dan kias padahal sudah ada Al-Quran dan hadis yang mengatur hal tersebut? Sebenarnya alasan utamanya adalah ada 2 hal. Satu, mengenai menjawab tantangan zaman. Yang kedua, itu mengenai kekosongan hukum ataupun vacuum of law pada akhirnya. Karena kita melihat bahwasanya di dalam Al-Quran ataupun hadis itu mungkin mengatur hal-hal secara rinci, mengatur hal-hal secara umum dan tidak menjelaskan hal-hal secara rinci. Maka dari situ kita bisa menyimpulkan bahwasanya mungkin Al-Quran dan hadis relevan di zaman Rasulullah karena mungkin hukumnya ini nggak sekompleks dengan hukum yang ada sekarang ataupun bagaimana perkembangan yang ada di zaman sekarang. Makanya masuk ke alasan yang pertama itu mengenai tantangan zaman yang ada di dunia saat ini, karena ada beberapa hal yang mungkin fundamental dan itu harus dijawab juga dalam perspektif hukum Islam itu sendiri. Misalnya hukum hal-hal yang berbau tentang saintis, tentang bagaimana transfer organ misalnya, yang mungkin jantung babi untuk bisa digunakan ke dalam tubuh manusia misalnya, ataupun bagaimana hal-hal tentang penggunaan saintis, misalnya mikrobiologi misalnya, yang mungkin itu nggak pernah diatur dalam hukum-hukum Islam ataupun perspektif hukum Islam lainnya lewat Al-Quran dan hadis. Maka muncullah ijma ini ataupun kias sebagai bentuk
menanggapi tantangan zaman, apakah hal-hal tersebut ini diperbolehkan dalam Islam? Karena sifatnya Al-Quran dan hadis itu mungkin bersifat secara umum, tapi setidaknya ijma dan kias ini menimbulkan ataupun memberikan produk-produk yang dimana menentukan mekanismenya juga secara rinci, ataupun memberikan penjelasan secara rinci terkait apakah hal-hal yang berbau tentang transfer organ misalnya, ataupun tentang perkembangan-perkembangan zaman dengan teknologi yang sekarang ada, misalnya yang dimana zaman dulu mungkin kendaraan hanya menggunakan unta lewat hewan-hewan ataupun sebagainya, tapi bagaimana tapi muncul juga kendaraan-kendaraan dari motor ataupun sebagainya, apakah itu tidak bisa dilakukan atau tidak misalnya ataupun sebagainya. Inilah fundamentalnya ijma dan kias ataupun pendapat ulama, kenapa berakhirnya itu tetap bisa relevan untuk bisa digunakan dari zaman sekarang juga. Tapi yang kedua itu mengenai vacuum of law ataupun kekosongan hukum. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwasanya Al-Quran dan hadis itu mengatur hal-hal secara umum, dan karena perkembangan dunia ini sangat kompleks sekarang dengan keperluan-keperluannya dengan keperluan-keperluan terkait teknologi, sains ataupun lain sebagainya, muncul kekosongan hukum yang mungkin terjadi dalam yang belum pernah dijawab oleh Al-Quran misalnya ataupun dalam hadis. Makanya ijma dan kias ini muncul sebagai penengah ataupun penyelesaian masalah terkait sebenarnya hukum yang kekosongan hukum ini bisa dilakukan oleh hukum Islam juga atau tidak, itu lewat ijma dan kias. Karena ketika kita melihat dari Al-Quran dan hadis saja mungkin nggak pernah ada jawaban, tapi jawaban itu muncul dari ijma dan kias sehingga hukum-hukum yang ada sekarang itu tetap relevan dengan perkembangan zaman juga lewat ijma dan kias ini sebagai bentuk ataupun jawaban dari tantangan zaman itu sendiri. Jadi dalam dua alasan tersebut. Next kita ke pertanyaan ke-6 mengenai wali nikah. Siapakah yang berhak menjadi wali nikah dan bagaimana urutannya? Sekaligus kita menjawab juga mengenai suatu case di mana ketika ada seorang ayah kandung dari yang punya anak perempuan di luar pernikahan, itu apakah berhak menjadi wali nikah, dan kalau tidak siapakah yang menjadi wali nikah dari anak perempuan tersebut. Mulai dari yang pertama dulu, kita lihat dari urutan-urutan yang menjadi wali nikah itu siapa aja. Itu yang pertama jelas dari ayah, yang kedua dari kakek, yang ketiga dari saudara laki-laki sekandung, yang keempat dari saudara laki-laki saya, yang kelima dari anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, yang keenam ada anak laki-laki dari saudara laki-laki saya, ada paman sekandung, ada paman saya, dan terakhir itu ada anak laki-laki dari paman, ya anak laki-laki dari paman pada akhirnya. Tapi oke, kita jawab juga pertanyaan kedua, siapakah yang berhak menjadi wali nikah dari anak perempuan tersebut. Tapi sebelum itu jawabannya jelas tidak boleh ya. Ketika ada seorang ayah secara biologis yang punya anak punya anak perempuan di luar pernikahannya, itu jelas tidak boleh menjadi wali nikah. Tapi yang berhak menjadi wali nikah itu diputuskan pada peradilan agama, sehingga peradilan agama itu biasanya bisa memilih ataupun menunjuk seseorang untuk bisa menjadi wali nikah. Siapa yang mungkin ditunjuk itu kemungkinan besar adalah ketua dari kantor urusan agama ataupun KUA yang bisa menjadi wali nikah, karena secara hukum Islam ayahnya itu sudah tidak berbolehkan. Jadi ketika anak perempuan ini menikah, pada akhirnya itu di wali nikah yang paling berhak adalah dari peradilan agama yang memutus seorang ataupun pejabat untuk bisa ditunjuk jadi wali nikah, yaitu kemungkinan besar adalah kantor urusan agama ataupun mungkin dari kepalanya ataupun anggota-anggota lainnya yang berasal dari kewenangan lembaga nasional. Kita lanjutkan ke pertanyaan ke-7 mengenai perbedaan dari waris, wakaf, wasiat, dan hibah. Kita masuk ke waris terlebih dahulu. Waris itu adalah pemberian harta kekayaan ketika seseorang itu meninggal, dan itu dibagi menurut syariat Islam khususnya.
Karena misalnya ada seorang ayah meninggal, maka kita lihat dulu nih anak-anaknya ada berapa, ataupun keluarga-keluarganya itu apa saja. Mungkin dia masih punya ayah ataupun uh, punya istri misalnya ataupun sebagainya, sehingga harta kekayaan itu diwariskan ataupun dipindahkan ke orang-orang terdekat ataupun dari keluarganya yang punya nasab ataupun punya hubungan darah pada akhirnya. Sehingga sifatnya ini wajib ketika seorang itu meninggal, wajib untuk memberikan warisnya kepada keluarga-keluarganya, tapi dengan ketentuan-ketentuan hukum Islam juga dalam pembagian-pembagiannya. Itu kalau waris. Jadi perpindahan harta dari orang meninggal ke keluarga. Tapi yang kedua itu dari wakaf. Wakaf ini adalah bentuk penyerahan bentuk penyerahan harta yang digunakan untuk keperuntukan kepentingan agama. Biasanya hal yang paling besar ataupun hal yang paling lumrah untuk dilakukan oleh masyarakat-masyarakat yang menganut hukum Islam, menganut agama Islam, itu biasanya membangun masjid. Jadi mereka menyerahkan sebidang tanahnya untuk bisa dibangun sebuah masjid, misalnya diwakafkan untuk membangun masjid pada akhirnya. Sehingga ini adalah hal-hal yang digunakan untuk keperuntukan agama. Sehingga ini biasanya dilakukan ketika orangnya sudah masih hidup ataupun setelah meninggal juga bisa untuk dilakukan lewat wasiatnya. Nah, tapi kita masuk dulu ke wasiat yang ketiga. Wasiat ini adalah bentuk pesan dari seorang yang mungkin suatu saat dalam jangka waktu tertentu akan meninggal, itu bisa memberikan sebagian hartanya untuk orang-orang tertentu yang diberikan wasiat. Itu biasanya bisa orang lain misalnya yang di luar hubungan darahnya ataupun nggak punya nasab, tapi dibatasi pemberian wasiatnya itu sepertiga, hanya sepertiga dari hartanya. 2/3 lainnya itu tetap dijadikan waris oleh masyarakat, oleh keluarga-keluarganya. Tapi untuk sepertiganya itu maksimal adalah batasan yang bisa digunakan untuk wasiat. Misalnya seorang meninggal dengan harta 900 juta mungkin, maka sepertiganya ataupun wasiatnya itu hanya diberikan maksimal 300 juta kepada orang yang diwasiatkan, mungkin itu dari tetangganya ataupun teman-temannya, sahabat-sahabatnya mungkin ataupun sebagainya. 2/3 lainnya ataupun 600 jutanya tetap diberikan kepada keluarganya sebagai ahli waris. Dan yang terakhir itu hibah. Hibah ini adalah bentuk pemberian harta secara sukarela tanpa aturan hukum tertentu. Biasanya ini adalah bentuk sedekah ataupun kedermawanan seseorang untuk memberikan hartanya secara sukarela. Biasanya itu orang-orang kaya khususnya dalam syariat Islam itu bisa memberikan ke yayasan yatim piatu, karena di dalam Al-Quran itu dilarang untuk menghardik anak yatim misalnya atau lain sebagainya. Sehingga bentuk-bentuk kebaikan-kebaikan itu bisa dihibahkan ataupun sebagian hartanya itu bisa dihibahkan kepada yayasan-yayasan sosial ataupun masyarakat umum yang bisa digunakan dan itu punya nilai manfaat untuk mereka pada akhirnya. Kita lanjut ke pertanyaan ke-8 mengenai bila mana anak perempuan itu bisa mendapatkan 2/3 harta bagian. Sebenarnya ini sudah disinggung dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 11 yang mengatakan jika ada 2 anak perempuan maka bagilah 2/3 harta bagiannya. Sehingga dalam hal ini dapat kita simpulkan jika ada 2 anak perempuan atau lebih ataupun lebih dari satu, misalnya 2, 3 seterusnya, itu mereka mendapatkan 2/3 dengan syarat itu tadi, anak perempuannya harus lebih dari satu. Misalnya kita analogikan lewat sebuah case di mana seorang itu meninggal dengan meninggalkan istri, ayahnya, dan 2 anak perempuan. Maka jika kita hitung mengenai pembagian waris dalam syariat Islam, seorang istri itu mendapatkan 1/8, ayahnya itu mendapatkan 1/6, dan 2 anak perempuannya itu mendapatkan 2/3 bagiannya. Sehingga jelas di sini terlepas nanti seberapa banyak keluarga yang hadir, tapi ketika dia meninggalkan 2 anak perempuan, maka 2/3 hartanya itu untuk anak perempuannya. Pertanyaan 9 mengenai apa aja sih penyebab terjadinya gugatan dalam tanah wakaf yang diwariskan oleh seorang yang telah meninggal gitu ya.
Sebenarnya ini menurut pendapat saya pribadi dan beberapa hal yang saya dapatkan dari jurnal, itu ada beberapa alasan. Salah satunya yang paling penting adalah administratif. Dari segi administratif, biasanya tanah wakaf itu hanya diberikan ataupun dibuat secara lisan ataupun diikrarkan saja. Misalnya saya mewakafkan tanah ini untuk pembangunan masjid misalnya atau lain sebagainya. Sehingga jika bentuknya adalah lisan, ini sangat rawan sekali ataupun beresiko sekali untuk anak-anaknya ini bisa memberikan pembelaan bahwasanya tanah wakaf ini harusnya dibatalkan ataupun untuk diperuntukkan kepada ahli warisnya saja misalnya ataupun sebagainya, karena nggak ada bukti konkret ataupun bukti hitam di atas putih misalnya lewat notaris misalnya ataupun sebagainya, itu untuk memberikan kekuatan hukum yang kuat bagi tanah wakaf tersebut. Makanya mungkin sering terjadi sengketa. Tapi yang kedua, ini mengenai sosialisasi keluarga. Karena menurut saya pribadi, hal-hal yang berkaitan dengan gugatan itu adalah minimnya komunikasi kepada keluarga. Misalnya ada keluarga yang dianggap dijauhkan misalnya ataupun yang sebagainya, ini rawan sekali untuk muncul gugatan untuk membela hak-hak waris mereka, khususnya jika ada harta yang diwakafkan, maka mungkin akan ada protes ataupun sengketa-sengketa lahan yang jauh lebih besar ketika sosialisasi keluarga itu tidak dikomunikasikan terlebih dahulu. Jika dikomunikasikan terlebih dahulu, mungkin gugatan tidak akan beresiko terjadi karena sudah ada pembagiannya secara sah dan mereka bisa bermusyawarah apakah tanah wakaf itu tetap bisa dilakukan dan mereka memang rela untuk memberikan hal tersebut, ya itu adalah wakaf dari almarhum misalnya ataupun sebagainya. Tapi yang ketiga itu dari segi pembagian waris juga. Ini yang menjadi penting juga ketika pembagian waris itu bercampur dengan wakaf. Dalam hal ini kalau kita lihat di surat wasiat saja itu maksimal sepertiga bagian dari harta untuk memperuntukkan orang lain. Nah, dalam hal wakaf ini otomatis jika seluruh tanah dari seorang yang meninggal itu diwakafkan semua tanpa meninggalkan harta warisan sepeser pun, ini yang menjadi hal yang paling rancu untuk seorang ini menggugat bahwasanya, oh jika diwakafkan saya tidak menerima apapun dari dari almarhum ataupun saya sebagai ahli waris tidak akan mendapatkan apa-apa misalnya ataupun sebagainya. Sehingga perlu ketentuan-ketentuan yang jauh lebih jelas ya lewat sosialisasi keluarga tadi mengenai kalaupun diwakafkan itu apakah secara sepenuhnya ataupun secara bagian, untuk ahli-ahli warisnya ini tidak memberikan protes ataupun gugatan besar dan mereka tetap mendapatkan bagian waris juga pada akhirnya. Jadi atas tiga alasan tersebut yang sangat fundamental, terlepas dari alasan-alasan lain mungkin dari pembangunan lahan-lahan tertentu misalnya, karena mungkin tanahnya itu udah nggak diurus ataupun sebagainya, ada hal-hal yang bersekaitan dengan orang-orang lain misalnya memanfaatkan tanah tersebut padahal bukan kepemilikannya ataupun sebagainya. Tapi secara internal tiga alasan itu tadi yang paling penting untuk kita bisa pelajari tentang penyebab gugatan dari tanah wakaf. Lanjut ke pertanyaan 10 mengenai apa saja jual beli yang dilarang dalam hukum Islam. Sebenarnya ini sama halnya dengan hukum-hukum yang lain tentang jual beli yang mungkin dalam tanda kutip kebanyakan itu dilarang. Yang pertama ada beberapa hal jenis juga kayak perdagangan ataupun jual beli barang haram, misalnya yang mengandung narkoba misalnya, ataupun hal-hal yang berbau tentang barang-barang haram misalnya alkohol misalnya, atau ya minuman keras misalnya ataupun sebagainya dari barang haram. Lalu dari barang penipuan misalnya ketika jual beli barang penipuan, misalnya ketika seorang itu mencuri motor dan motor itu dijual, maka barang itu termasuk barang haram misalnya ataupun sebagainya. Atau ada lagi dari segi barang penimbunan, misalnya seorang itu menimbun barang dalam jangka waktu tertentu sehingga masyarakat itu menjadi langka barang itu untuk dijual, sehingga masyarakat ataupun orang itu yang menimbun menjual dengan harga yang jauh lebih mahal karena kelangkaannya, itu juga dilarang. Ataupun jual beli barang yang mengandung riba, misalnya dalam segi hutang piutang
yang mungkin karena dia berhutang lalu dia berikan bunga yang sangat besar. Nah, ini sangat dilarang pada akhirnya. Lalu barang-barang yang lain yang bersifat ketidakjelasan, misalnya ketika mereka jual buah yang tampak tidak layak ataupun belum panen untuk bisa dijual, maka itu juga diharamkan ataupun tidak diperbolehkan dalam Islam. Baik, saya akan menjawab pertanyaan ke-11 mengenai perbankan syariah. Jika memang riba itu dilarang, lantas keuntungannya itu dapat dari mana? Ini saya jawab dari beberapa jurnal dan menurut pendapat saya pribadi yang pernah melihat proses perbankan syariah itu dilihat dari dua hal. Satu, dari mudharabah ataupun bagi hasil. Ini adalah hal yang paling umum dalam hal deposito ataupun tabungan. Biasanya ketika nasabah itu memberikan hartanya, maka akan disepakati dari awal untuk persentase. Ketika sebuah bank syariah itu labanya naik, itu berapa persentasenya untuk tabungan itu bisa naik. Misalnya 60% untuk bank dan 40%-nya untuk nasabah misalnya. Sehingga pembagian keuntungannya itu tetap ada, tapi melalui kesepakatan dari awal berapa persentase yang bisa dibagikan ataupun bagi hasil ini kepada perbankannya dan nasabahnya. Tapi yang kedua itu dari margin jual beli. Ketika sebuah bank itu punya laba dari suatu produk yang mereka jual misalnya ataupun yang sebagainya, banknya mengalami keuntungan yang jauh lebih besar. Nah, itu biasanya pembagian hasilnya ataupun margin dari jual belinya itu yang diuntukkan kepada bank. Misalnya seorang bank melakukan jual beli dari suatu produk dengan harga 50.000, tapi dijual kepada bank itu 60.000, jadi punya selisih 10.000 per produk. Maka dari situlah bank bisa mendapatkan keuntungan. Sehingga bukan berarti karena riba itu dilarang maka perbankan syariatnya itu bangkrut atau sebagainya, tapi ada cara-cara yang lebih efektif untuk perbankan syariah itu bisa melakukan hal-hal yang berbau keuntungan tanpa harus keluar dari syariat-syariat Islam pada akhirnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir mengenai gadai syariah dan asuransi syariah. Bagaimana mekanismenya itu bisa berjalan. Tapi masuk ke gadai syariah terlebih dahulu. Gadai syariah itu berarti menahan kepemilikan harta nasabah atas pinjaman dari nasabah tersebut. Tapi ciri-ciri utamanya, ini kita baru bicara tentang ciri-ciri. Jadi ciri utamanya itu adalah tanpa bunga. Terus bagaimana mereka bisa mendapatkan keuntungan? Nah, keuntungannya itu didapatkan dari biaya pengawasan ataupun biaya pengelolaan ataupun jasa-jasa dari penyimpanan harta pemilik tersebut. Jadi itu ada biayanya sendiri tanpa bunga pada akhirnya. Yang kedua itu akadnya jelas. Jadi gadai syariah itu udah diakadkan secara jelas bahwasanya harta kepemilikanku ini bisa ditahan oleh gadai syariah ini. Dan yang ketiga, ciri utamanya adalah ketika nasabah itu gagal membayar, maka akan ada pelelangan dari harta milik tersebut dan itu dilakukan secara transparan. Jadi gadai syariah ini meliputi ciri utama 3 hal tersebut. Masuk ke asuransi syariah. Asuransi syariah itu berarti prinsip tolong menolong dalam bentuk investasi ketika ada hal-hal yang tidak diinginkan itu terjadi, ataupun biasanya orang-orang menyebutkan dana tabarruk ataupun dana kebajikan. Jadi ciri-ciri utamanya itu adalah satu, ada prinsip pengawasan dari asuransi syariah. Jadi segala bentuk hal-hal yang berbentuk terkait asuransi maka ada badan pengawasnya sendiri, badan pengawas syariah. Jadi ketika ada laporan-laporan yang dimana nasabah itu mengalami hal di luar kejadian yang tidak diinginkan tersebut, maka mereka bisa menanggapi dengan lebih cepat. Tapi yang kedua, mengenai sistem keadilannya. Jadi dalam asuransi syariah itu tetap premi-premi yang digunakan
yang ya premi-premi yang digunakan ataupun sebagian premi itu tetap bisa disalurkan kepada nasabah lain yang mungkin sudah mengalami hal-hal di luar yang mereka inginkan terlebih dahulu. Misalnya ada terjadi asuransi kesehatan, misalnya terjadi kecelakaan, maka asuransi dari nasabah yang lain itu bisa dialihkan ke nasabah-nasabah yang mungkin sudah mengalami hal tersebut. Nah, ini yang menjadi hal yang fundamental untuk asuransi syariah itu bertindak. Lantas premi-premi dan yang ketiga, prinsip ciri utamanya adalah segala bentuk premi itu tetap menjadi milik dari nasabah. Namun asuransi syariah ini hanya menyimpan dan tetap memberikan perlindungan terhadap premi-premi tersebut untuk bisa digunakan kepada nasabah yang mungkin suatu waktu juga akan terjadi suatu hal-hal yang di luar kejadian yang tidak diinginkan, misalnya karena asuransi itu banyak bentuknya, dari asuransi kesehatan, asuransi jiwa, ataupun asuransi lainnya. Baik, mungkin segitu saja dalam pembahasan 12 soal ujian akhir semester dalam hukum Islam. Saya pribadi memohon maaf apabila ada jawaban yang kurang berkenan ataupun ada kata-kata saya yang kurang berkenan dalam video ini. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya berterima kasih juga kepada Bapak Ato selaku dosen hukum Islam, dan kepada teman-teman semuanya yang mungkin melihat video ini. Saya sangat berterima kasih atas ilmunya selama ini, dan saya bangga kepada diri saya pribadi untuk bisa memahami ataupun mempelajari hukum Islam dari pertemuan pertama hingga pertemuan akhir ini di semester 3. Jadi sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.